Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat karyamu, hari lepas hari, kasih setiamu. Begitu luar biasa selalu melingkupi kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasakan ketakutan yang sangat? Pernahkah Anda merasakan keresahan dan kegelisahan yang sangat dalam kehidupanmu? Abram ternyata pernah mengalami situasi seperti itu. Abram dekat dengan Allah, tapi juga pernah merasakan ketakutan, pernah merasakan keresahan, pernah merasakan kecemasan yang sangat dalam kehidupannya. Ya, kalau lagu dunia mengatakan resah dan gelisah menunggu di sini. Tapi bukan keresahan dan kegelisahan itu yang disebutkan di dalam perikop kita pada saat ini. Keresahan dan kegelisahan, bahkan ketakutan yang sangat terjadi di dalam kehidupan Abram. Padahal kita melihat bagaimana luar biasanya karya Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Bahkan dia mampu mengalahkan 4 raja, seperti yang tertulis di dalam pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Lalu kita mungkin bertanya, lalu apa ketakutan Abram? Apa kecemasan, apa kegelisahan, apa keresahan dari seorang Abram itu? Ada beberapa hal yang disebutkan melalui perikop kita ini yang bisa menjadi kuat kita sebelum sampai kepada apa yang benar-benar menjadi ketakutan seorang Abram. Yang pertama dikatakan, ada sebuah ketakutan akan pertempuran. Penafsir mengatakannya dan mencoba menguraikannya bahwa Abram itu takut kalau harus bertempur lagi dan berperang terus-menerus. Lalu ketakutan yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa takut akan pembalasan oleh negara-negara bekas jajahannya, oleh keturunan raja-raja yang dia bunuh. Dan ketakutan yang ketiga, takut
akan Tuhan karena ia telah mengambil nyawa manusia. Tapi ternyata ketakutan yang disampaikan oleh Abram tidak mencakup, tidak digambarkan oleh ketiga hal tersebut. Lihatlah apa ketakutan dari seorang Abram itu. Dinyatakan dalam firman Tuhan pada saat ini tidak lain adalah Abram takut karena dia tidak mempunyai anak. Mungkin ini juga menjadi ketakutan bagi sebagian pasangan di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih-lebih pada saat ini, kalau siapa yang mau berhitung, hampir selalu saja ditemukan pasangan-pasangan 5 hingga 10 tahun berumah tangga bahkan lebih masih juga belum mempunyai keturunan. Dan ketakutan, keresahan, kegelisahan, kecemasan itu pasti dirasakan hal yang sama oleh Abraham dalam kehidupannya. Lihatlah ketika penglihatan Abram bertemu dengan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, itulah kesetiaan Tuhan, itulah luar biasanya Tuhan kita itu. Apa itu? Tuhan tidak mau kita berada di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keresahan menjalani kehidupan kita. Tuhan berkata, "Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Dan lihatlah bagaimana respon dari seorang Abram itu. Di sini kelihatan sekali ketakutan Abram itu. Respon Abram mengatakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Abram berpikir bahwa Tuhan akan memberikan harta benda atau akan memberikan tahta atau apapun itu dilihat dari sudut pandang manusia. Itu sebabnya Abram mengatakan, "Dan yang akan mewarisi rumahku." Ketika Abram mengatakan rumahku, berarti dia berpikir bahwa ketika Tuhan mengatakan jangan takut, upahmu akan sangat besar, akulah perisaimu, berarti hal-hal yang berhubungan dengan rumah, berarti hal-hal yang berhubungan dengan harta dan segalanya. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abram tadi. Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Eliezer, orang Damsyik, adalah budaknya, dan memang hukum pada saat itu akan memberikan hak kepada budaknya ketika keluarga tuannya tidak memiliki keturunan. Lihatlah respon Abram itu. Dan lagi-lagi di ayat ketiga, Abram lebih lagi menegaskannya, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang keturunan itu sekali lagi pastilah menjadi kerinduan setiap pasangan di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah hubungan cinta kasih oleh sepasang suami istri. Tapi kalau bisa menyelipkan kebenaran firman Tuhan, ingatlah, apakah tujuan utama dari sebuah pernikahan? Benarkah untuk memperoleh keturunan? Ataukah seperti apa yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian 2 itu? Tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Baru setelah itu firman Tuhan
beranak cucu, dan berkembang biaklah. Artinya apa? Benarkah keturunan adalah tujuan utama dari sebuah pernikahan? Tapi mungkin kita akan membahasnya lebih jauh di topik-topik yang berikut barangkali. Tapi lihat apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika Abraham berada di dalam pemahaman itu, berada di dalam ketakutan dan kegelisahan itu, akan siapa nanti yang menjadi penerusnya, akan siapa nanti yang menjadi pewaris segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Tuhan lagi-lagi tidak mau mengecewakan orang yang diberkatinya. Dan memang disinilah kita menjumpai ada sebuah dialog yang luar biasa antara Tuhan kita dengan orang percaya itu. Dan di sini kita melihat Abraham adalah sebuah contoh yang baik dari iman yang bercampur dengan keraguan. Abraham di satu sisi percaya kepada Allah, tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak punya pertanyaan tentang beberapa aspek dari janji-janji Allah kepadanya. Dan lihatlah, Allah kita itu tidak membenci pertanyaan seorang pribadi yang tulus. Pertanyaan akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah membencinya. Bukankah Allah selalu membawa kita melalui serangkaian ujian, pergumulan, bahkan sukacita dan duka cita? Yang kita pahami, yang kita imani, itu semua untuk kebaikan kita. Saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dan lihatlah, pewaris itu, keturunan itu, di 25 tahun berikutnya akan terwujud, akan terjadi. Dan disinilah kekuatan dari tema kita saat ini, berserah kepada rencana Allah. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Abraham akan memperoleh anak, dan itu adalah anak kandungnya, mewarisi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan menantang, tanda petik, Abraham dengan berkata, hitunglah bintang-bintang di langit, jika engkau dapat menghitungnya. Tentu saja Abraham tidak bisa menghitungnya. Dan janji Tuhan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan benar, hal itu terwujud nyata di dalam kehidupan seorang Abraham. Bahkan saya, saudara, kita semua menjadi keturunan Abraham. Seperti bintang di langit. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, untuk tetap berserah kepada karya Allah, kepada rancangan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun sepertinya janji Allah itu tidak secepat, tidak sesegera, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tapi selalulah percaya dan berserah kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia itu, bahwa rancangan Allah begitu indah bagimu. Rancangan Allah adalah rancangan sukacita bagimu.
Rancangan Allah tidak pernah rancangan kejelekan. Kalaupun itu setinggi bumi dan langit, tapi rancangan Tuhan itu teramat baik dan tertata sedemikian indah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan berjanji Abraham akan memperoleh keturunan. Dan hal yang luar biasa dari seorang Abraham, dia tidak bertanya kapan itu terjadi, kapan keturunan itu diberikan. Dan pertanyaan-pertanyaan segudang yang mungkin keluar dari mulutnya, tapi itu tidak dinyatakan dan tidak disebutkan di dalam firman Tuhan ini. Yang ada hanyalah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Intinya, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peganglah itu, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Maka cukuplah percaya saja. Sekali lagi, maka cukuplah percaya saja. Sebab dengan hal itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memperhitungkanmu, Tuhan akan memperhitungkan imanmu, dan menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Saya mencoba mengangkat refleksinya. Yang pertama sekali, takut, khawatir, gelisah, resah adalah sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Namun percayalah, ketakutan sekecil apapun itu, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka dipastikan ketakutan itu akan bertambah besar, dan akan menghempaskan. Maka setiap takutmu, khawatirmu, resahmu, cemasmu, gelisahmu, andalkanlah Tuhan. Lalu apa yang kedua? Benar, memiliki keturunan adalah sebuah kerinduan untuk setiap pasangan. Tapi ingatlah, keturunan itu adalah titipan. Dan itu adalah pure, sejatinya adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, kalaupun Anda dengan pasanganmu belum memiliki keturunan, bukan berarti karya Tuhan tidak terjadi atasmu. Tapi Tuhan mau tetaplah engkau hidup di dalam rancangan Tuhan. Hiduplah di dalam karya Tuhan. Dan percayalah, Tuhan selalu punya rancangan indah di balik itu semua. Dan kalaupun engkau dan pasanganmu belum diberikan keturunan, cobalah lihat di sekitarmu. Mungkin Tuhan mau mengajarmu untuk melihat anak-anak yang terlantar, bayi-bayi yang terbuang. Mungkin Tuhan ingin memakaimu menjadi bapak ibu angkat. Adopsilah mereka. Mereka juga anak-anakmu. Sebab anak-anak di mata Tuhan bukan hanya bicara tentang hubungan biologis. Sebab teramat banyak anak-anak Tuhan yang terlantar. Dan terbuang. Bergumullah dengan hal itu. Dan tentukan sikapmu. Lalu yang ketiga, Abraham mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang hidup dalam rancangan Tuhan. Meskipun hal itu mungkin tak terpikirkan, atau bahkan seperti Abraham 25 tahun kemudian baru terpenuhi. Tapi ingatlah, karya Tuhan, apa yang tidak pernah terpikirkan olehmu, apa yang tidak pernah diperhitungkan, apa yang tidak pernah engkau harapkan,
justru di sanalah karya Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Maka saudaraku, tetaplah berserah dalam rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan indah bagimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami selalu berserah kepada rencana Tuhan dan hidup di dalam rancangan-Mu. Meskipun itu terasa lama, meskipun itu sepertinya tidak pernah kami pikirkan, tapi kami teramat percaya bahwa janji Tuhan akan selalu nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini, sebab hanya Engkaulah Tuhan sumber kuat kami. Amin.